قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik, petunjuk, kesehatan, inayah Allah, kesempatan sehingga kita bisa menunaikan satu faridah Allah sembari menunggu intidharus salati ba'da salat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang membuat derajat kalian di sisi Tuhan kalian itu ditinggikan, dosa kalian dihilangkan dan digugurkan? Bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasul. Rasul mengatakan isbaghil wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi susah, sulit. Wa kathratul khuta ila shalah, memperbanyak langkah menuju tempat salat. Wa intidharus salati ba'da salat, menunggu satu salat sehingga masuk satu salat selanjutnya. Dan itu yang sedang kita lakukan jemaah kaum muslimin. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam yang penuh keberkahan ini meninggikan derajat kita, menghilangkan dosa kita dan menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya kepada habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak tahu satu petunjuk pun kecuali baginda Rasul, orang yang paling bersungguh-sungguh, orang yang paling gigih menyampaikan petunjuk itu kepada umatnya. Dan beliau tidak tahu satu keburukan pun kecuali baginda Rasul itu adalah orang yang paling gigih, paling bersungguh-sungguh mewanti-wanti umatnya akan keburukan tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kajian lanjutan kitab Umdatul Ahkam, pilar dari hukum-hukum syar'i yang bersumberkan hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala.
Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hadis yang ke-6 sebelumnya yang kita pelajari itu hadis Abu Hurairah tentang hukum makanan, hukum air, hukum bejana ketika sudah dijilati oleh anjing. Itu kita dapati dalam hadis faghsiluhu sab'an, maka hendaknya kalian mencucinya 7 kali, wa afiruhu thaminata biturab, dan menjadikan satu dari cucian itu menggunakan tanah. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menjelaskan jemaah kaum muslimin, apakah harus 7 ataukah cukup 1, 2, 3 kali. Mayoritas para ulama menjadikan angka jumlah bilangan dalam hitungan 7 dalam hadis ini itu perkara ta'abbudiyah yang hanya landasannya ibadah kita kepada Allah tanpa kita tahu maknanya. Jadi tidak bisa kita pertanyakan dan tidak bisa diganggu-gugat. Sama seperti kita salat, kejut maghrib buah rakaat, kejut isya buah rakaat, itu ta'abbudi. Di situ letak kepatuhan kita, di situ letak kualitas keimanan. Nyetruk tingkatnya tatanya itu dipertanyakan keimanan kita jamaah kaum muslimin. Walaupun perawi hadis Imam Abu Hurairah, beliau sendiri yang berpendapat boleh minimal 3 kali. Tapi kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika pendapat perawi itu menyelisihi riwayat yang dia rawikan, maka riwayat itu selalu harus dikedepankan. Kecuali kalau riwayat itu punya multi penafsiran. Salah satu dari penafsiran itu ditafsirkan oleh perawinya, maka di situ perawinya yang harus diunggulkan. Tapi kalau riwayat itu menyelisihi pendapat, ya pasti riwayat yang harus dikedepankan. Maka 7 kijil 7 kami tidak perlu tahu kijil 7. Yang kami tahu Rasul suruh 7. Rasul suruh 7, kami lakukan. Karena itu perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak kita ganti tanah dengan deterjen, tanah dengan sabun dan lain sebagainya. Sebagian yang bermadhab Syafi'iyah dari kalangan kontemporer membolehkan, tapi penelitian ilmiah sudah membuktikan bakteri anjing itu tidak mungkin mati, tidak mungkin musnah, ataupun musnahnya paling cepat itu hanya dengan tanah, hanya dengan tanah. Kalau memberikan satu indikasi di sini, ini menunjukkan bagaimana kebenaran wahyu yang dibawa oleh baginda Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan omong kosong hawa nafsunya, tapi yang beliau bicarakan itu sesuatu yang diwahyukan. Jadi kijit 7 beta tanya, itu perkara ta'abbudi. Kenapa harus tanah? Apa boleh kami ganti yang lain? Kenapa Anda tanyakan itu? Tanah gratis, tanah dapat di mana-mana. Kenapa harus deterjen? Allah kasih yang paling mudah dan paling efektif. Kenapa kita pertanyakan? Kita cari yang justru yang tidak Allah tunjukkan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya juga saya menegaskan pentingnya menjaga diri dari hal-hal ini. Jangan pelihara anjing kecuali anjing-anjing yang dibolehkan dipelihara dalam syariah. Jaga kebun, penjaga dalam perjalanan, anjing yang sudah difungsikan untuk fungsi tertentu yang tidak bisa digantikan fungsinya dengan benda lain, yaitu dibolehkan. Tapi hukum najisnya tetap diberikan keringanan untuk dipelihara dan dimanfaatkan, tapi tidak diringankan dalam masalah najis. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini hukum untuk anjing, apalagi babi. Ya, babi lebih elok. Itu najis mughalladah, najis berat, anjing dengan babi.
Nah, ini sudah jadi fenomena baru jemaah kaum muslimin. Kami mendengar kabar daerah Aceh Tengah di sana itu sudah mulai kaum muslimin yang memelihara beternak babi. Hana masalah Ustaz Long, hana lembu belau ke orang Islam, tetap hukumnya haram. Kalau diharamkan memakannya, haram memanfaatkan harganya. Itu kaidah fikih yang dikatakan oleh baginda Rasul. Idza hurrima ainuhu hurrima thamanuhu. Harganya juga haram. Haram. Semua yang terlibat di situ haram. Dari mana kita ketahui itu? Pernah terjadi kasus ketika kami di Biren, rupanya satu truk besar mengangkut babi ternak dari Aceh Tengah dibawa ke arah Medan. Rupanya di Gandapura itu, di Gurugok, truk itu ya jatuh. Akhirnya babi-babi itu keluar. Anak mentira orang kampung terjemahan itu. Nganga orang metre anak somat. Yang pegelah keraju. Ya, ini jamaah kaum muslimin. Kalau Anda memelihara anjing, tiap hari satu kirat pahala Anda berguguran. Menyana pahala, menyana. Ini kalau ada pahala Anda berguguran, gadah bacut. Tiap hari itu, tiap hari. Kemudian malaikat rahmat pun tidak masuk ke rumah. Akhirnya kita mengatakan, kenapa rumah kami ini rezeki lebih, rumah besar, anak alhamdulillah ramai, tapi kijir karu sampai ribut sampai seperti rumah kita itu azab. Rupanya malaikat rahmat tidak masuk. Di depan rumah pengawal dua Aceh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya ini menjadi sesuatu yang patut betul-betul kita perhatikan. Hadis selanjutnya, kalau di kitab saya ini berdasarkan perawinya, ini menjadi hadis 9 ya, atau hadis ke-10. Kalau berdasarkan matan itu hadis ke-7. Sifat wudhu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Bagaimana cara Rasul berwudhu, bersuci? Mungkin Anda mengatakan, dari kecil kita sudah belajar berwudhu, apa perlu kita pelajari lagi? Jadi kuku Ustaz nebut lo masalah berwudhu. Dari banyak tanya sika kupurno cara berwudhu. Nah, kita ingin melihat khazanah Islam ini luar biasa luas. Makanya kita ingin kembali melihat cara wudhu baginda Rasul tanpa kita tambah, tanpa kita kurangi, berdasarkan hadis yang sahih. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis paling sahih. Cara wudhu baginda Rasul berdasarkan hadis yang paling sahih seperti apa? Jamaah kaum muslimin, Syekh Taqiyuddin Al-Maqdisi di sini mengatakan an Humran Maula Utsman ibnu Affan. Diriwayatkan dari Humran. Humran ini Humran ibnu Affan, tabi'in. Tidak pernah berjumpa baginda Rasul. Beliau dari Romawi, ya Romawi dulu, Romawi Barat, ya. Romawi Barat itu Syria kalau sekarang, Damaskus pusatnya. Dari Romawi ditawan ketika sudah ditaklukkan Rum oleh Umar ibn Khattab, ditawan, dibawa ke Madinah. Sampai ke Madinah, rupanya jatah salah satu sahabat baginda Rasul sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Utsman ibnu Affan melihat sosok pemuda yang bernama Humran ini memiliki sesuatu nilai lebih. Maka Utsman ibnu Affan membelinya sebagai pembantu setianya. Jadi ini Humran, pembantu Utsman ibnu Affan, pembantu Utsman. Rupanya diajarkan oleh Utsman, diajarkan Quran, dihafalkan Quran,
diajarkan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasul. Sehingga setiap di zaman kekhalifahan Utsman ibnu Affan, kalau Utsman berdiri jadi imam, di belakangnya itu Humran. Kalau Utsman salah, Humran ini yang membetulkan bacaan Utsman. Ya, ini jamaah kaum muslimin, budak yang dimerdekakan. Maka dalam hadis ini dikatakan maula Utsman, walinya itu Utsman. Kewalian itu sebagaimana baru kami jelaskan di penjelasan hadis yang lain, di tempat yang lain, wali itu dalam agama bisa Anda dapatkan dengan nasab ataupun Anda dapatkan dengan memerdekakan budak. Kalau Anda punya budak, Anda merdekakan budak ini, Rasul mengatakan wa innamal wala'u liman a'taq. Maka kewalian itu milik orang yang memerdekakannya. Tiba-tiba budak ini udah merdeka, dia berusaha, punya harta, dia meninggal, maka Anda ahli warisnya. Kalau dia punya ahli waris secara nasab, punya anak, ya, maka Anda masuk ke dalam asabahnya. Bisa jadi tidak mewarisi, bisa jadi mewarisi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini wali, maula Utsman. Ini maula Utsman. Kita kenal sahabat baginda Rasul Zaid ibnu Harisah, maula Muhammad. Itu walinya baginda Rasul, karena Rasul yang memerdekakannya. Kita mengenal Imam Al-Bukhari, Ibnu Bardisbas, beliau maula Al-Ju'fi. Rupanya keluarga Ju'fi itu keluarga Arab yang memerdekakan kakeknya Imam Al-Bukhari. Jadi kakeknya budak juga, dimerdekakan oleh keluarga Ju'fi, maka dinamakan Imam Bukhari itu maula Al-Ju'fi. Di sini maula Utsman ibnu Affan. Kita yang dari merdeka ini, mau tidak mau malam ini harus belajar dari seorang budak. Yang Allah lihat bukan kondisi status Anda siapa, tapi yang Allah lihat Anda punya apa itu. Ilmena, para ulama kita menasihati, kalau Anda bukan orang kaya raya, Anda bukan anak bangsawan, bukan anak pemimpin, maka satu jalan kehormatan untuk Anda itu menuntut ilmu. Lain hana menuntut ilmu. Tak kalau dia tanya pejabat ke kaya hana, kaya tangguh. Jadi kalau ingin mencari kehormatan, satu saja cara Anda, jadi ahli ilmu. Fa inna hadzal Quran ini mengangkat kau ataupun menjatuhkan kau. Hadis ini mengangkat kau, menjatuhkan kau. Kita harus belajar dari Bukhari, keturunan budak. Kita harus belajar dari Humran, seorang budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Walaupun kita tahu di zaman fitnah Utsman itu, Humran ini termasuk yang diasingkan oleh Utsman. Budak setia, pembantu setia, tapi dikirim oleh Utsman, kamu ke Basrah, jangan balik lagi ke Madinah. Rupanya ada satu rahasia Utsman yang dibongkar oleh Humran. Yang namanya zaman fitnah, banyak hal-hal yang terjadi yang di luar yang seharusnya terjadi. Walaupun Humran ini seorang tabi'in yang sangat baik, yang sangat saleh, seorang tabi'in yang merupakan ahli ilmu dari kalangan para tabi'in. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Humran maula Utsman ibnu Affan, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in. Beliau melihat Utsman meminta beliau menghadirkan air untuk berwudu, wudu. Jadi ini tradisi para sahabat, mengajarkan generasi setelahnya sifat ibadah baginda Rasul. Kadang-kala salat, yang kamu kumpul lagi nya kini kalian kiban Rasul semayang. Lung kalian Rasul semayang, dino diriwayatkan. Kadang-kala wudu, kadang-kala perkara-perkara lainnya. Seharusnya ini menjadi satu sunnah yang harus kita lakukan secara turun-temurun. Salat, sifat salat Rasul berdasarkan hadis. Lagi hadis mentah, baik tamah baik tak kurang.
Ini ada hadis, ini hadis, ini hadis, ini hadis. Caranya seperti ini. Ini cara wudhu seperti ini hadisnya. Ini kita jadikan tradisi. Bapak Ibu yang mempelajari ini hari ini, sepatutnya ini menjadi bahan yang kita ajarkan kepada anak keluarga kita di rumah nanti. Kalau anak berwudhu, kita perbaiki cara wudhunya supaya berdasarkan cara wudhu yang langsung kita lihat baginda Rasul berwudhu seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Utsman meminta Humran. Kalau di sini Humran tidak mengatakan Utsman meminta kepada siapa. Tapi dalam riwayat yang lain itu ada penjelasan. Rupanya yang diminta itu Humran sendiri. Kalau versi riwayatnya di sini Humran mengatakan Utsman meminta dihadirkan air wudu. Beda nggak tanya ya hana takubut buruh tanya itu bukan. Kalau mereka generasi yang saleh dahulu itu bukan seperti itu. Yang mereka lakukan justru maunya tidak diketahui itu. Yang cowok itu Humran. Tapi maunya beliau tidak diketahui kalau beliau itu pelaku kedua dalam kasus hadis ini. Beliau melihat Utsman meminta dihadirkan wudu. Kalau wudu itu kegiatan kita berwudu. Kalau wudu air berwudu. Ini para ulama berselisih pendapat. Wudu itu air yang sudah digunakan berwudu ataupun air yang disiapkan untuk berwudu. Dan berselisih pendapat dalam kasus ini penting sekali, memberikan pengaruh besar sekali tentang hukum air mustamal. Karena nanti kita punya hadis dalam sahih, hadis Jabir. Jabir mengatakan Rasul mensucikanku dengan air waduknya. Ini para ulama berselisih. Kalau yang madhabnya Syafi'i mengatakan air waduk itu air yang dipersiapkan untuk berwuduk, tapi Rasul belum memakainya. Karena nanti kalau mereka mengatakan Rasul sudah pakai, jadi air mustakmal bagaimana disucikan Jabir ibn Abdullah. Tapi muncul pertanyaan, kalau air belum dipakai, di mana letak berkahnya? Justru berkah menggunakan air yang sudah Rasul gunakan, disitulah letak berkahnya. Kalau memang cuma air disiapkan untuk baginda Rasul berwuduk, Rasul belum menyentuhnya, jadi datangnya berkah dari mana? Dan ini termasuk yang menguatkan madhab Imam Malik, tidak ada air mustamal. Ya, yang ada air mustamal itu cuma madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad ibn Hanbali. Itu ada air mustamal, walaupun mereka berselisih tentang rincian hukumnya. Madhab Imam Malik tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Jabir itu menggunakan air waduk Rasul. Air waduk Rasul berarti air mustamal yang sudah digunakan untuk berwudu. Tapi kok masih digunakan? Nah, ini jemaah kaum muslimin. Maka perbedaan definisi wudu di sini memberikan pengaruh hukum yang luar biasa. Nah, ini namanya taghyir sarfi, perubahan saraf. Wudu, wudu, sahur, suhur. Kalau suhur kegiatan kita makan sahur. Kalau sahur makanan yang kita makan. Nah, makanya salahkan sahur. Sahur berarti makanan. Suhur kalau kita gunakan bahasa Arab. Nah, cuma kan kita tidak menggunakan bahasa Arab. Suhur itu mari kita makan sahur. Kalau sahur makanan yang kita makan. Maka hadisnya ada dua lafaz di situ. Tasahharu ya ibadallah, hendaknya kalian bersahur, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makanan sahur itu ada berkah. Dalam riwayat yang kedua, fa inna fis suhuri, kegiatan kalian makan sahur itu juga ada berkahnya. Maka berkah sahur itu makanannya berkah, Anda kegiatan Anda makan itu juga sudah diberkahi. Ini perbedaan wudu dengan wudu, sahur dengan suhur, jenazah dengan jinazah. Jenazah mayatnya, kalau jenazah keranda tempat Anda meletakkan mayat. Kalau malik
Malik raja, tapi penguasa di tanah. Kalau malak, malaikat, penguasanya di atas. Karena barihnya di atas, malik, barih di yuk. Ini jamaah kaum muslimin, ini taghyir sarfi, dan itu keunikan dan karakteristik keistimewaan bahasa Arab. Ada satu lagi yang memberikan pengertian yang hebat, itu taghyir i'rab. Beda baris ujung, baris akhirnya beda segalanya. Kalau sarfi dari huruf pertama sampai sebelum akhir beda, memberikan perbedaan. Makanya para ulama kita sepakat untuk menjadi seorang mujtahid syarat mutlak menguasai bahasa Arab dengan segala bidang keilmuannya. Yang baru tahu syarat, kalau syarat yang lain. Baru kemarin kami dalam kelas dengan para siswa membedah ini syurutul ijtihad, syarat menjadi mujtahid, menguasai Quran dengan segala ilmu dalamnya. Karena mandum ulama kita yang mana mesti rawat tingkai, menguasai hadis dengan segala cabang ilmunya, jatuh semua. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan segala cabang ilmunya. Bisa kita pastikan tidak ada lagi mujtahid. Terkhusus di negara kita mungkin tidak ada lagi mujtahid. Dari mana kita dapatkan itu? Yang ada para muqallid yang fanatik, itu yang tersisa. Kalau syaratnya sehat tidak ada. Makanya kita usaha untuk menghadirkan jamaah kaum muslimin. Kita usahakan untuk menghadirkan generasi-generasi ke depan yang mampu sampai ke derajat ijtihad. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman meminta untuk dihadirkan air wudu. Dalam satu riwayat itu min ina'i, dari satu bejana. Jadi bukan air yang banyak, ini berbicara tentang air wudu. Satu bejana yang cukup digunakan untuk berwudu. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma thalatha marrat. Beliau, ini air dalam bejana, kalau kita ibaratkan timba kecil lah. Kemudian timbanya itu dimiringkan sehingga airnya jatuh ke tangannya, dan beliau mencuci kedua tangannya itu 3 kali. Ini namanya istighfaf, mencuci kaf sampai pergelangan tangan 3 kali. Jadi jangan satu bejana kecil langsung kita masukkan tangan. Terlepas hukumnya itu jadi air mustakmal ataupun bukan, tapi secara syariah pun itu dilarang. Jangan masuk dulu. Terutama ketika bangun dari tidur, hadis yang sudah kita pelajari. Dan nanti kalau bangun dari tidur itu sampai ke tingkat pengharaman hukumnya. Nah, ini Utsman mengambil bejana itu, kemudian menuangkan airnya ke tangannya sampai pergelangan tangan, mencucinya 3 kali. Sunnah istighfaf itu 3 kali. Mencuci pergelangan 3 kali. Ini bukan wajib, ini sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena kewajiban berwudu Al-Maidah ayat 6 tidak disebutkan ini. Langsung mulai cuci wajah. Ya. Arabi itu orang Badui yang salah dalam salat. Kemudian minta kepada Rasul, "Alimni ya Rasul, ajarkan aku bagaimana aku salat." Ketika dia sudah meminta diajarkan, baru Rasul mengajarkan. Apa kata Rasul? Tawadda kama amarakallah. Hendaknya kamu berwudu seperti Allah suruh kamu berwudu. Di mana Allah suruh? Al-Maidah ayat 6. Kalau Al-Maidah ayat 6 bermula dengan wajah, berarti ini sunnah. Sunnah itu untuk kita raih pahala dan keberkahan di dalamnya. Jadi Utsman mencuci tangannya sampai pergelangan 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian baru memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tadi. Kalau dalam madhab Syafi'i sebelum memasukkan niat dulu. Niatnya apa? Niyatul iqtiraf.
Niat menjadikan tangan ini sebagai apa namanya itu? Gayung. Nah, tambahan lagi. Jadi ketika sebelum masukkan, niatkan dulu. Tangannya bukan untuk bersuci, karena mereka meyakini adanya air musta'mal. Tapi niat memasukkan tangan sebagai gayung. Tapi dalam hadis ini nggak ada Utsman melakukan itu. Tidak meniatkan itu. Ya langsung memasukkan. Langsung mengambil tangan kanannya, memasukkan ke dalam bejana, ke dalam timba kecil tadi. Kemudian beliau mengambil air itu, summa tamadmada wastansyaqa wastansar. Sekali beliau masukkan tangan kanannya, air yang diambil itu dilakukan 3 hal. Sebagiannya dimasukkan ke dalam mulut, berkumur-kumur. Sambil beliau masukkan ke dalam mulut, hidungnya juga menghirup. Istinsyaq yang sudah kita pelajari kemarin hari. Nanti selesai berkumur-kumur, tamadmad, istansyaqa, istansara, baru beliau hilangkan air dalam hidungnya dengan tangan kirinya. Setiap kali seperti itu sampai 3 kali. Nanti dikuatkan dalam hadis setelah ini, dikuatkan dengan satu genggam, dengan satu genggaman ini, ya, dengan satu genggaman ini. Jadi satu Anda masukkan ke mulut dan ada air yang Anda hisap dengan hidung. Istinsyaq. Tamadmad itu artinya apa? Ketika Anda mendengar tamadmad, walaupun Anda nggak bisa bahasa Arab, tutup mata saja. Tutup mata. Tamadmad. Kira-kira artinya apa itu? Bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan bunyi tamadmad. Ya seperti gerakan, menggerak, gemuruh. Tamadmad. Berkumur-kumur itu artinya menggerakkan dalam mulut, sehingga dia bergerak keras dalam mulut. Jadi bukan cuma memasukkan. Nggak dapat sunnah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu memang kita menggerakkan air dengan kencang di dalam mulut. Makanya ada ta di situ, madmadah, tamadmadah, ta di situ artinya tak sengaja melakukan. Sengaja itu, sengaja melakukan, artinya berkumur-kumur itu secara sengaja, dan kita betul-betul menggerakkan mulut kita dengan dalam kondisi berkumur-kumur. Wabalighu fi madmadah. Dalam hadis yang lain, hendaknya kalian berlebihan ketika berkumur-kumur dan istinsyaq, illa an takuna sha'iman, kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Kalau puasa jangan keras-keras, nanti masuk ke dalam. Istinsyaq jangan dalam-dalam. Tapi kalau di lain kondisi berpuasa, berkumur-kumur dengan sempurna, istinsyaq dengan sempurna, kemudian istinsar. Kita keluarkan airnya dengan tangan kiri. Ini masih sunnah. Karena nanti dalam Quran Al-Maidah ayat 6, wajib itu bermula dari wajah. Ini masih sunnah. Tapi sunnah yang tidak patut kita tinggalkan. Banyak sekali hikmah secara medis, hikmah secara kebersihan, hikmah secara ibadah, dan terkhusus kita melakukan, mencontoh apa yang Rasul lakukan. Sebenarnya itu sudah cukup sebagai sebuah pegangan kita melakukan itu. Belum lagi dari sisi medis, dari sisi kebersihan pun, orang yang punya masalah dengan hidungnya cukup dia sempurnakan istinsyaq, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Sempurnakan istinsyaq, sempurnakan tamadmad, sempurnakan berkumur-kumur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti malam ini sampai berkumur-kumur. Ya, paling kurang cara berkumur-kumur kamu tahu ya. Cara beristinsyaq dan berkumur-kumur.
kami tinggalkan majelis untuk kita berdiskusi apa yang patut kita diskusikan, dan kita akan melanjutkan di pertemuan ke depan sembari kita melanjutkan hadis selanjutnya Amr ibnu Yahya al-Mazini. Di sana ada sedikit tambahan penjelasan yang tidak disebutkan oleh Humran Maula Usman. Barakallahu fikum. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan. Silakan. Penjelasan antara air satu bejana dengan air dua kulahnya satu berwudu. Di mana kaitannya, Ustaz? Apa nah? Air dua kulah dengan air satu bejana, Ustaz. Ya, kalau hitungan dua kulah itu hitungan dua kulah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Itu berapa liter kalau hitungan kita sekarang? 90 berapa? 197. Kalau kita kasarkan 200 liter, itu baru terhitung dalam madhab Syafi'i air banyak. Di bawah itu air sedikit. Tapi semua madhab sepakat ini berbicara tentang berwuduk dengan air sedikit ini. Ini satu bejana hitungan air sedikit. Kalau dalam madhab Abu Hanifah justru air banyak itu kalau digerakkan ujung tidak bergetar di ujung yang lain. Ada kolam besar, Anda gerakkan ujung tidak bergetar di ujung yang lain. Kalau madhab Malik itu madhab paling sederhana, paling gampang dipahami untuk pembahasan air. Enggak ada air banyak, air sedikit. Air itu tetap suci, dia baru jadi najis kalau ada sesuatu yang menajiskan. Dan najis itu diketahui dengan perubahan warna, rasa, ataupun bau. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, alangkah kalau sekiranya itu madhabku. Nyajit lagi nyan madhab lu. Cuma bantau aja kayak gitu. Akhirnya nggak jadi itu madhabnya, kita ambil madhab Imam Syafi'i gitu. Dan kita tahu madhab Imam Syafi'i satu landasan madhabnya ihtiyat. Ihtiyat itu artinya cadangan, mengambil cadangan. Jadi dibandingkan ragu-ragu ini najis tidak najis, ya sudah najis saja. Anda berwuduk dengan air yang betul-betul sudah diketahui kesuciannya. Ya, itu dasar madhab dalam banyak hal, bukan cuma pembahasan air. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan jamaah kaum muslimin, dan bisa kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.